kita ungkapkan melalui seminar sehari ini 100 tahun HKBP di Pulau Jawa. Kita berharap seminar ini menghasilkan pokok-pokok pikiran yang dapat kita pakai untuk pengembangan penginjilan dalam konteks global, revolusi industri 4.0, dan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Harapan ini menunjukkan bahwa kita sadar dan mau berubah serta ingin menemukan bentuk dan pola penginjilan dalam kedua konteks yang tumpang tindih itu. Di balik harapan ada kesadaran bahwa kita membutuhkan perubahan bentuk dan pola penginjilan yang sesuai dengan konteks yang kita hadapi. Kita perlu perubahan dan memang kita harus berubah. Itulah yang digumuli oleh Pendeta Dr. Darwin Lumban Taufik di dalam buku ini dan mengungkapkannya di dalam buku Reposisi Pekabaran Injil itu. Pergumulan mendasar dalam buku ini pernah disampaikan dan diperhadapkan dengan sebuah situasi konkret dalam konsultasi kemandirian jemaat yang kita selenggarakan di Lampung oleh distrik 15 Sumbaksel. Hasilnya apa yang kita harapkan dari HKBP Resort Enggano sebagai studi kasus khusus yang sudah disandingi 117%. Kesimpulan kemandirian dari perspektif teologi, daya dan dana masih jauh. Teori dan pergumulan tentang itu ada di halaman 21 sampai 30 di buku ini. Oleh karena itu kita rekomendir dan kita gerakkan untuk membentuk sebuah kelompok kerja untuk membantu, untuk mengejar ketertinggalan. Itulah yang terjadi. Saya kasih contoh saudara-saudara. Di sana ada 3 jemaat. Saya live in di Enggano 1 minggu dan saya lihat apa yang terjadi. Ini jemaat kita 150 meter jaraknya ada umat beragama lain di dalam satu rumah ibadah yang 80% warga jemaat kita. Saya agak emosional mengungkapkan ini karena ini sebuah pergumulan untuk persiapan tahun sending 2020. Itu sebabnya kita buat konsultasi untuk menggugah saudara-saudara, karena bagi saya gereja tanpa sending tampaknya perlu dipertanyakan. Itu sebabnya dirumuskan dan ditetapkan tahun depan tahun sending. Mau lihat tema di pimpinan HKBP. Evangelion, Injil, kabar gembira, kabar baik atau apapun namanya silakan saja. Itulah anugerah terbesar Allah untuk menjangkau seluruh dunia. Itu prinsipnya. Dan kalau itu belum tercapai, mau lihat maupun Tuhan akan bekerja berulang kali dan berbagai cara. Itu hal yang sangat mendasar di buku ini. Oleh karena itu saya melihat Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 ayat yang sangat mendasar dan saya rumuskan. Kalian minta maaf bukui out sugaria manurat kalian ada ngau bukui mak. Out sugaria manurat Ibraninya ini yang besar di atas dan Mazmur 137-nya ini yang agak kecil, tapi dua-duanya di dalam kan begitu. Alasannya karena Ibrani 1 sampai 3 itu bagi saya itu sebuah reposisi substansial. Allah sendiri mau berubah, masa kita tidak mau berubah? Yang Tuhan mau jangkau situasi sekarang, masa kita tidak mau berubah untuk menjangkau situasi sekarang? Itu aneh. Baru ayat yang di atas ini bagaimana menyanyikan nyanyian baru, bagaimana
bagaimana cara ini reposisi cara atau konsekuensi. Kalau ini Dr. Al-Sugariau, ini mau lihat ini sangat luar biasa. Saya sudah baca semua, walaupun ini di launching sekarang. 3 hari lalu saya dapatkan buku ini, dan kemarin tulisan saya ini selesai di Grand Cempaka Hotel tanggal 3 Oktober. Ibu bapak saudara, perubahan itu akan kita jiwai, semangati agar tujuannya, misi pekabaran Injil itu nyampe, kan begitu aja. Karena nggak nyampe, makanya Tuhan berulang kali dan berbagai cara. Dan kalau kita lihat sending kita itu nggak nyampe, ya mari kita evaluasi dan kita ulang lagi dengan berbagai cara yang lain. Mari kita duduk bersama. Oleh karena itu, saya juga berharap konsultasi ini dalam seminar sehari ini hendaknya menghasilkan pokok-pokok pikiran juga yang kemudian dapat kita konkretkan di tahun depan, karena kita masuk ke tahun sendiri. Catatan untuk revolusi industri sudah panjang lebar, dan katanya 5.0 di Jepang. Sebetulnya itu sama saja dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Indonesia Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Oleh karena itu kita sangat bersyukuri Bapak Presiden Joko Widodo merupakan berkat bagi Tuhan. Saudara bisa memutar kembali videonya di dalam debat terakhir pemilihan presiden. Joko Widodo tampil dengan konsep Dilan, sebuah terminologi yang tidak ada, muncul baru, digital pelayanan. Dengan ikon itu, Bapak Presiden ingin menjangkau masyarakat dengan digital untuk melayani masyarakat. Pertanyaannya, kalau kita tidak punya tekad, HKBP secara khusus, tapi ini tidak bisa dipikirkan hanya pimpinan saja. Ini memang harus melibatkan semua dengan semangat yang tulus dan pikiran positif, udang-adong, intrik-intrik dan lain-lain, supaya kita maju. Dan saya yakin pimpinan kita akan mampu niuluhon niopui boros itu nihurianta, punya tekad bersinergi sama seperti yang dilakukan Presiden. Mari kita manfaatkan digital untuk pelayanan agar pelayanan kita dipercepat sampai ke warga jemaat. Itu tujuan. Dan saudara jalan, saya keliling, mungkin jam terbang saya diturun nyupui rasa waktu itu. Jam terbang. Apa yang saya temukan, karena ini bukan hanya di Jakarta, tetapi di daerah lain, banyak sekali bimbingan teknologi. Saya bersyukur, memang hebat Presiden kita. Untuk mewujudkan digital pelayanan harus dilakukan peningkatan kualitas SDM melalui bimbingan teknologi. Pertanyaannya buat kita, kalau kita punya tekad dengan seminar sehari ini, apa yang mau kita lakukan dan apa strategi? Presiden jelas strateginya ya dari kota, karena sudah bisa mengadopsi teknologi, nanti pelan-pelan ke berbagai kabupaten dan kelurahan. Luar biasa, saya menontonnya termangu-mangu. Wah, mau lihat sama Tuhan, mau nangkap Tuhan. Dan begitu. Karena konkret. Tadi kata kunci dari Pak Pasaribu, big data. Nanti saudara lihat di sini, dua kata kunci sistem dan big data sudah saya sampaikan juga di sini. Dari Bapak Silalahi berbicara artifisial, dikombin dengan pandangan Bapak Martomo Sitijab. Dulu yang kita anggap maya menjadi konkret, sekarang yang sudah konkret kita bangun menjadi maya.
Tapi semuanya ini saudara-saudara, saya kira masih ada 10 menit. Ya. Tapi ku kontrol dosu ya, tapi saya kira saya akan membawa pertanyaan kritis. Saya akan menyitir pandangan seorang profesor Israel dari Jerusalem University yang dipublish oleh majalah Times, yang terbit bukunya tahun 2015 dan diterjemahkan tahun 2018. Namanya adalah Yuval Noah Harari. Dan ini sangat penting menurut saya, pertanyaan kritis untuk perkembangan. Ya kalau dulu berburu kan begitu, mengandalkan orang dan binatang, simpelnya kan begitu. Ini ekonomi keluarga berubah dengan penggunaan mesin. Pas momennya James Watt menemukan mesin uap, kan begitu aja. Untuk menopang mesin ini supaya berproduksi, mulai berpikir PLN, gas, dan lain-lain supaya jalan. Itu yang kedua. Dan supaya ini jalan, seperti kami di IPB belajar menyiram taman itu cukup dengan pencet-pencet knob jalan irigasi. Tetapi sekarang yang dikatakan Pak Panjaitan, irigasi nggak perlu pencet knob, Anda pergi jauh dari HP aja sudah jalan, kan begitu aja. Ya dari perspektif simpel sebetulnya. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Itulah yang mau saya sikir untuk mengakhiri bagian dari dulu saya harus 5 menit pas yang itu lah. Nggak nih aku. Luar biasa. Yuval Noah Harari. Ya. Ya nomor. Ya, mulai 16. Pertanyaan kritis untuk kita gumuli secara teologis dari Yuval Noah Harari, sejarawan Israel, profesor di University Ibrani Yerusalem, dalam bukunya Homo Deus, A Brief History of Tomorrow, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Homo Deus, masa depan umat manusia. Pertanyaannya pertama, apakah kehidupan benar-benar hanya sekedar algoritma? Algoritma itu bahasa teknis yang sebetulnya maksudnya pemrosesan, yang diproses adalah data. Apakah hanya algoritma? Karena semua kehidupan ini ada di dalamnya. Itu pertanyaan kritis. Apakah kehidupan benar-benar hanya sekedar itu? Pertanyaan mungkin dapat kita jawab bahwa kelengkapan data kita manfaatkan dalam sebuah sistem jaringan yang terpadu untuk kebutuhan pelayanan. Itu jawaban kita. Oleh karena itu, kalau pelayanan kita mau maju, tidak ada cerita lain. Pekabaran Injil yang kita lakukan harus by data. Catatan kaki, by big data. Pertanyaan selanjutnya nomor 2. Ini yang membuat kita agak berpikir. Karena kemajuan teknologi sedang memisahkan kesadaran dari kecerdasan. Itu sebabnya muncul smartphone dalam sebuah alat yang terlepas dari manusia, kesadaran manusia. Itu sebabnya muncul robotik yang tahu diri Anda lebih baik dari Anda sendiri. Ini yang bahaya. Fenomena semua yang tadi, tapi persoalannya secara teologis untuk kita. Apakah pilihan kita lebih mencintai kesadaran atau kecerdasan? Yang sudah lepas dari diri Anda tinggal ditaruhin chip, Anda belum paham diri Anda, tapi chip itu lebih mengerti siapa Anda. Catatan, mungkin 10 tahun lagi, sekarang kita menemukan gejala penyakit, tetapi 10 tahun lagi sebelum Anda sakit sudah disembuhkan jauh-jauh hari. Karena semua sudah dengan data. Kalau ada perasaan-perasaan begini, kalau langkahnya hari Senin saya kiri dulu, baru kanan berarti ini. Kalau kanan dulu baru kiri berarti kira-kira begitulah simpelnya. Gampang aja. Oleh karena itu saudara harus betul-betul kita adopsi, tapi juga harus betul-betul kita antisipasi. Mau lihat emang luar biasa tahun ini ditentukan. HKBP memilih tema rapat pendeta
Lukas 22 ayat 32. Hutangnya kodoho Simon, tupe hitungan jom, naik sangkalom wow. Seperti kata Opung tadi, saya akan menyertai kamu, karena Tuhan tahu kamu akan menghadapi tantangan, tapi ada jaminan. Sama seperti Yesus, hutangnya kodoho Simon, tupe 3 jom naik sangkalom wow, hutangnya kodoho asa. Urang tiktok hapor siamu tukon dilewati hoi gabe pargogomu makadungamu marbarita nau. Kita harus memenangkan zaman ini agar kita mampu mengisi HKBP ke depan. Amin. Amin. Itu baru. Oleh karena itu saudara, baru apa? Baru HKBP. Kontrol dong tani untuk kalau dari kemudian kan terpikir. Nah, yang terakhir, poin untuk sesi ketiga sebetulnya. Turun menit aja, break. Pada saat ini saya namanya Halo, Amang Parisani. Oke, saya hanya minta 2 menit tambah ya. Ya. Pertimbangan dan arah pekabaran Injil perlu juga melihat konteks keindonesiaan. 4 tahun terakhir kita mendengar dan mengucapkan mungkin NKRI harga mati. Itu berarti pertanyaan saya, apakah kita HKBP sudah menghayati itu NKRI harga mati? Ini harus sudah menjadi perjuangan iman, harus sudah menjadi perjuangan kita di dalam mengabarkan Injil. Karena apa? Karena di dalam konvensi kita sudah menerima Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu sudah ada di dalam konvensi pengakuan iman, maka ungkapan NKRI harga mati itu harus ucapan iman dan perjuangan iman kita. Amin. Begitu. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memperjuangkannya. Saya bersyukur atas undangan khusus dari utusan khusus Presiden untuk pertemuan tokoh-tokoh agama di dalam sebuah musyawarah nasional membangun budaya damai. Tadi apapun kabar gembira, prinsipnya membangun perdamaian manusia dengan Allah. Ini sejalan. Oleh karena itu, kontribusi dari saya konkret. Mari kita membangun penginjilan untuk membangun budaya damai, supaya damai di surga dan damai di Indonesia. Horas sebagai Presiden, kalau ada akses tolong sampaikan salam dari Pendeta Fritz Hoppe.